Ini ada nggak bikin trend line ya kalau data ini? Oh, Nah, kalau kelembapan itu Pak, yang abu-abu minimum, trend line. trend line itu kan dia garis ini, garis apa namanya, garis apa Oh namanya? iya ya, Ini ya, trend line itu kayak enggak gini. Pak. Nah, kayak gini. Nah, ini suhu udara Jakarta Pusat nih yang saya. Jadi selama 20 tahun itu dia naik terus. Meskipun udah turun ya. Tapi dia secara umum dia gradual naik. Ini udah hampir mendekati 30. Ini 29 ya. Pernah pernah sampai 20 mendekati 30 derajat suhunya, suhu rata-rata. Jadi memang udah panas ya. Udah mendekati yang tadi ya, kalau nggak salah yang di tulisan itu juga kan kalau nggak salah ini ya, di suhu udara kan di sini ya 30-an ya, 30 setengah kali ya Oh ini ya. iya 30. Nah, jadi ini udah mendekati kan DKI Jakarta tuh, makanya secara korelasi itu dia jadi negatif. Nah, ini kalau bisa bagus pakai trend line ya. Jadi Oh ya. jadi selain dari yang tadi di bawah ini ya, ini maksimum minimum ya. Nah, kemudian trend line juga ada gitu. Jadi kalau ini sih kayaknya relatif datar ya. Kalau ini kok suhu kayaknya yang naik nih. Nah, ini suhu nih. Soalnya ini ada Itu curah hujan. curah hujan ya. Curah hujan naik ya kayaknya nih. Kemudian Nah, suhu. belum kelihatan sih Pak itu. Coba dibikin trend line-nya deh. Trend line itu kan Semua grafik ya Pak. supaya kita bisa di dalam narasi juga nanti kita bisa masukkan tuh trend line itu juga, bahwa ada kecenderungan misalnya selama 4 tahun ini atau 6 tahun ini ada kenaikan curah hujan, kenaikan suhu gitu. Meskipun memang ada momen-momen di mana dia turun kan, tapi secara umum kan dia melihat data trend line itu kan melihat data kecenderungan ya, trennya seperti apa Mm. gitu. Nah, itu nanti di narasi menarik juga tuh, karena kalau misalnya nanti dikaitin sama uh, perubahan iklim ya, climate change, itu nanti nyambung tuh, bahwa misalnya semakin kesini itu ternyata semakin hujannya semakin banyak, misalnya gitu ya, semakin intens, atau mungkin suhunya semakin naik gitu ya, kelembabannya kayak gitu-gitu. Itu nanti akan uh, kalau misalnya nanti mau dihubungkan atau dikaitkan dengan climate change, itu nanti sebenarnya akan lebih berbunyi gitu ya, akan lebih bunyi gitu. Mungkin itu ya. Nanti mungkin di narasinya itu kalau bisa nanti dari grafik itu dibunyikan gitu ya, dibunyikan komponen-komponennya. Jadi kalau misalnya kita biasa kalau grafik itu kan lihat kan minimum maksimum ya, minimum maksimum sama tren. Jadi dari ke semua kecamatan ini nggak perlu kita jelasin semua, tapi hanya cukup menjelaskan ininya aja, trennya begitu. Ya, trennya aja begitu. Jadi istilahnya gini, kita kalau kita bikin grafik itu kita tidak perlu menjelaskan semua muanya, tapi kita berikan hint atau clue kepada pembaca gimana cara bacanya, gitu ya. Nah, jadi saya kalau bikin narasi itu biasanya di dalam satu halaman ya, itu ada dua grafik misalnya gitu. Itu satu satu paragraf aja untuk grafik yang pertama, cuman 2-3 kalimat misalnya gitu. Terus kemudian paragraf berikutnya untuk grafik yang kedua. Jadi satu halaman itu ada dua grafik. Saya setting begitu. Jadi Iya. nggak ada kepotong ya. Misalnya narasinya di sini, grafiknya di halaman berikutnya enggak. Saya selalu setting begitu. Jadi supaya eh, apa namanya eh, apa namanya. Jadi jangan nanti bikin tulisannya juga diperhatikan juga komposisi itu ya. Jadi Ya, jangan meringkas kayak diringkas gitu ya Pak. ya, kita harus harus pintar. Jadi istilahnya kita seperti kita menulis di surat kabar itu kan kolom itu kan terbatas ya. Kalau kita Mm-mm. di koran tuh ya, atau di apa tuh namanya, kalau kita mau print apa cetak koran tuh kan biasanya kan itu terbatas narasi ya, terbatas kata gitu. Nah, itu kalau bisa itu juga dimasukkan, diterapkan juga dalam penulisan kita ini, sehingga akhirnya nggak ada yang namanya narasi itu misalnya misah dari gambarnya. Ya, misalnya gini ya, ini kayak gini siapa ya. Nah, contohnya ini nih.
Ini kan, nah ini kan, nah ini grafiknya di bawah, narasinya di atas, gitu ya. Nah ini kayak gini-gini. Nah ini kalau saya buat seperti ini biasanya. Nih kayak gini nih contoh. Jadi udah saya setting begini. Pokoknya cukup nggak cukup harus begini, gitu ya. Jadi misalnya contoh ya, ini untuk yang menjelaskan grafik ini cukup segini aja, gitu ya. Informasinya nggak perlu saya jelaskan semuanya, tapi saya arahkan supaya pembaca itu paham kira-kira kayak gini caranya, gitu. Ya kan? Ini saya ala kadarnya aja bikin kayak gini, supaya apa? Supaya orang dapat sense apa bisa baca. Nah ini disetting supaya dalam satu halaman ini muat dua, gitu. Nah kayak gini. Ini saya setting begini. Di setiap halaman saya itu begini. Jadi tidak ada misalnya narasi di sini, kemudian narasinya panjang banget itu, sebenarnya nggak muat nih, cuman muat setengah nih. Akhirnya gambarnya taruh bawah, gitu ya. Nah itu sebenarnya kurang bagus menurut saya. Secara apa namanya, secara tata letak itu kurang kurang ergonomis lah kalau baca. Ya, Hmm. jadi di sini juga nanti hasil akhir dari pembuatan ini ya, hasil akhir dari ini, dari tulisannya juga nanti harus memperhatikan itu, Ria, gitu. Artinya apakah misalnya, nah ini sebenarnya kayak gini nih. Nah, apakah misalnya gini, misalnya Tria, ini narasi terkait suhu udara, di bawahnya itu adalah langsung grafiknya di sini misalnya gitu ya. Berarti ini yang atas ini harus naik ke atas gitu. Yang ini nih, yang grafik ini harus naik di atas gitu. Sehingga akhirnya satu halaman ini hanya suhu udara aja, misalnya gitu. Ya, seperti itu. Ya ini juga masih banyak banget sih Ya, untuk ya, hitungan manuskrip. Oh, ya. karena belum diringkas Ya, banget. ya, ya. Jadi artinya nanti setelah Banyak banget. ditulis juga nanti narasi itu juga perlu diperhatikan dalam hal jumlah katanya gitu. Sehingga akhirnya bisa di dalam satu tampilan halaman itu udah muncul tuh narasi sama gambar gitu, grafik atau sama peta gitu. Sehingga kita tidak tidak lost gitu ya. Jadi pembaca itu juga dalam satu halaman itu dia sudah tersaji semuanya, narasinya sama grafiknya gitu. Jadi jangan nanti membaca itu mencari grafiknya di bawah gitu ya, narasinya di atas gitu ya. Nah itu nanti menurut saya sih kurang bagus ya. Dan itu eh, karena kan pihak jurnal itu kan nerima udah fix gitu ya, nggak mungkin dia akan geser-geser gitu ya. Jadi baiknya sih menurut saya kita yang mengatur dari awal gitu, sehingga akhirnya nanti misalnya tuh udah seperti itu. Jadi misalnya nih grafik ini juga sebenarnya bisa aja dikecilin gitu ya. Kalau misalnya memang terlalu besar dikecilin aja gitu. Atau narasinya kita pangkas-pangkas kata-katanya ya, atau kita gunakan kata-kata yang lebih efektif kan bisa ya. Jadi nggak Mm-mm. perlu, jadi apa namanya, nggak perlu panjang lebar gitu penjelasannya. Yang penting sense-nya dapat aja, dapat apa namanya, pembaca itu begitu ngebaca, begitu ngeliat gambar ini atau begitu membaca itu langsung bisa, oh ternyata bacanya kayak gini, oh ternyata ini di sebelah bawah ini adalah tanggalnya, ini adalah bulannya gitu ya. Terus kemudian jadi kita jelaskan itu misalnya apa namanya, nilai maksimum terjadi pada bulan ini. Nah, misalnya gini ya. Nah, kita jelasin itu. Oh, ternyata ini menjelaskan ini ya pada bulan ini dan nilainya segini misalnya gitu. Nah, selebihnya kan nanti mereka akan bisa, oh ternyata x aksis ini adalah untuk waktu ya. Kemudian y aksisnya ini adalah untuk variabel curah hujannya gitu. Jadi kita ini aja, kita apa namanya, kayak kita kasih clue-clue gitu ya. Nggak perlu kita jelasin semua misalnya gitu. Oh. Misalnya gitu. Kalau misalkan itu kan di situ saya jelasin apa dia narasinya karena ada garis batas itu jadi saya ngejelasin apa kayak nyamuk optimal pada suhu ini di rentang suhu itu apakah perlu atau enggak usah Pak atau gimana Pak? Itu kan yang bikin panjang banget itu. Narasinya bikin bikin boros banget Iya, kata-kata. iya boleh aja. Jadi artinya gini, artinya bisa juga misalnya dijelaskannya bahwa curah hujan ya, tingkat curah hujan di Kabupaten Bogor ini sebetulnya bisa dikatakan masih dalam wilayah, masih dalam rentang optimum, nah gitu.
ya. Jadi kita nggak perlu jelasin juga detailnya. Oh ternyata tanggal segini di bawah, tanggal segini di atas gitu, nggak perlu kayak gitu juga ya. Ya. Ya, Tapi rentang optimum secara garis besar, secara umum ya, ini masih dalam rentang optimum untuk perkembangbiakan nyamuk misalnya gitu. Ya. Nah, tentu nanti kita bisa ya, buatkan juga, oh nilai maksimumnya tuh ada di pada tanggal segini, nilai minimumnya itu ada di tanggal segini, misalnya gitu. Udah gitu aja. Ya. itu juga ya, oke coba. Jadi berapa berapa besarnya kan sebagian besar misalnya sebagian besar adalah pada rentang optimum. Berapa persennya itu sebenarnya kita nggak perlu jelasin juga sih. Begitu sebagian besar itu sebenarnya kita udah mengarahin, udah fokus ke sini aja dah, gitu ya ke pembaca itu fokus ke sini nih. Lihat sini nih, area sini, ini banyak di sini kan, gitu ya. Di sini juga sih ada tapi sedikit gitu ya. Tapi kan sini lumayan banyak nih, gitu. Jadi kita arahinnya begitu. Jadi arahinnya adalah koridor yang kita bahas itu adalah di rentang ini gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya ada tambah satu garis trend line, ini bisa tampilkan juga nih bahwa kecenderungannya adalah curah hujan itu misalnya dari dari Januari 2017 sampai November 2012. Iya betul ya? Sampai Desember 2022. 2022, ini 2017, 2022 ini mengalami apa? Kecenderungannya naik misalnya gitu. Kenaikannya berapa nggak perlu dijelasin. Ya. Jadi artinya grafik itu bukan untuk menjelaskan yang detail. Kalau mau detail itu kita tampilkan tabel, Iya betul. ya. Jadi baik itu grafik, peta itu bukan untuk menjelaskan yang detail, ya. Bukan menjelaskan yang detail. Jadi kita cukup apa namanya mengitukan aja, apa namanya mengajak aja pembaca itu untuk memahami gambarnya seperti apa. Nanti biar mereka eksplor sendiri, gitu. Jadi kalau kita spill semuanya nggak seru bagi pembacanya gitu maksudnya. Kita spill semua itu Hmm. nggak seru. Tapi maksudnya kita kasih tahu cara bacanya ke mereka biar mereka eksplor sendiri. Jadi biar mereka berlama-lama di sini. Oh ternyata gini ya. Oh ada yang maksimum ya. Oh ini minimum ya gitu. Sebenarnya biar mereka berimajinasi sendiri gitu. Tapi kita jelaskan eh, apa namanya clue-cluenya atau tips-tipsnya gitu untuk membaca ini. Nah itu akan ngaruh ke narasi ya, ke narasi. Jadi nggak terlalu panjang. Karena yang bagus itu adalah bukan yang banyak, tapi yang memang bukan bukan yang banyak ya, kuantitas, tapi kualitas. Dilihatnya kalau misalnya dalam satu narasi kita bisa menjelaskan cukup how to dan mungkin beberapa key points gitu. Tapi bukan untuk menjelaskan secara keseluruhan. Oh ternyata pada tanggal segini naik, terus kemudian turun lagi, pada ini naik lagi. Wah, waduh kayak gitu nanti kita apa namanya kita seolah tidak memberikan ruang untuk mereka pembaca itu untuk mengeksplor gitu. Jadi Mm-mm. kita Betul. buat mereka begitu, tapi buat kita kebutuhannya adalah ini apa narasinya supaya tidak terlalu panjang. Gitu. Semakin panjang itu justru malah semakin membosankan, ya. Jadi kalau misalnya bisa, jadi kan saya pernah lihat juga ada misalnya latar belakang tesis skripsi itu bisa sampai 6 halaman gitu ya, sampai 7 halaman, 8 halaman gitu. Panjang amat latar belakang buat rumusan masalah gitu ya. Itu cukup kalau menurut saya itu 1, 2 halaman, 3 halaman itu cukup sebenarnya untuk bisa men-state masalah. Kemudian latar belakang itu panjang sekali. Jadi jangan maksudnya kadang ada orang yang kayaknya penting nih masukin. Jadi kadang-kadang panjang itu belum tentu efektif gitu. Jadi kita harus menjaga itu ya. Mood pembaca semakin panjang mereka semakin bosen. Semakin bosen nanti ini saya bosen baca aja gitu kepanjangan gitu ya. Jadi kita harus bisa gitu. Nah, ini saya nggak tahu ada batasan halaman berapa ya untuk manuskrip ini gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa di kisaran di bawah 20, misalnya di kisaran belasan ya, itu akan bagus gitu ya karena eh, itu nanti akan lebih ringkes lah gitu, akan lebih kepada ini ya gitu. Gimana Tria? Kurang lebih gitu ya. Ya, paham Pak. Nah ini apa berkaitan sama jumlah halaman, izin tanya Pak. Kan ini nanti tampilan petanya ada 6 tahun ya Pak. Enggak. Gimana Pak?
Kan ini dari 2017 sampai Ya. 2022. Petanya kan kita bisa bikin kayak tadi yang Tria bikin, ya kan? Ini maksudnya apa? Yang ini kan, yang peta ini kan? Ini kan ini Oh, jadi ini kan per tahunnya tuh mozaik. pakai histogram ya. Ini kan mozaik. Jadi ada 5. Jadi akan seperti ini. Jadi untuk misalnya tadi untuk DBD dengan ketinggian, berarti kan akan ada 5 ini. Akan ada 6 kayak gini. Mm-mm. Kemudian juga nanti untuk apa namanya? Nah, ini layoutnya nanti bisa dibuat landscape ya kalau menurut saya. Kalau portrait itu ngabisin tempat gitu. Kalau landscape jadi eh, kayak gimana ya? Kayak gini nih. Berarti tetap ada 6 peta, Pak. Atau satu peta aja. Sebenarnya Eh, bisa satu peta kan berarti gimana ya? Kan enggak bisa, pakai enggak histo. bisa, enggak bisa, karena variabel suhunya kan satu kabupaten. Enggak kan ini ketinggian sama DBD. Dibikin dibikin ini aja, dibikin kayak gini betul udah. Yang Tria bikin sekarang nih kayak gini, Jadi tapi landscape. 6 kotak berarti kan? Iya, Iya, jadi ini berarti satu ada ini 6 ini satu peta. ini satu lembar, ya 6 peta, tapi artinya dia tidak berdiri Oh, sendiri-sendiri, tapi dia gabung jadi satu, ya. oh iya iya. Paham paham kalau kayak gitu. Gitu. Maksud saya tadi saya pikir cuma ada satu peta, tapi di satu peta itu ada 6 histogram. Jadi di satu kecamatan ada 6 histogram. Enggak dong. 6 histogram apa nih? 6 histogram. 6 histogram data kasus DBD. Kan per tahun ya, Pak. Oh bisa Misalkan juga. Oh iya bisa ini juga satu, begitu ya. Ya bisa juga begitu ya. jadi misalkan satu peta gede kan nanti jadinya lebih gede daripada kecil-kecil gini. Terus misalkan di satu kecamatan Sijasinga ada histogram data kasus dari 2017 sampai 2022. Jadi ada 6 histogram. Tapi kalau 6 itu dia nanti ruwet banget ya petanya ya. Akan Iya, tapi sangat. kalau yang 6 6 kayak gini lebih nggak kelihatan ya, Pak. Apa histogramnya nanti gimana ya, Pak? Kalau Iya, dijadikan iya. ada 6 peta nih dijadiin satu, jadi makin Atau kecil. Eh, ininya mungkin di modelnya jangan jangan yang itu, tapi yang ini, yang eh, stack bars ya kali ya. Coba. Nah, mungkin gini, stack bars. Jadi ini warna nggak kelihatan sih sebenarnya kalau kayak gini. mm-mm. Kalau 6 itu bisa aja sih mungkin ya. Coba kita kita bikin. Tapi dia kayak akan kecil sekali. Karena ini kecamatannya kan banyak ya di Kabupaten Tangerang ini, Kabupaten Bogor ini kan banyak. Coba aja dulu gini. Mungkin eh, ini ya histogram aja ya. Nah, ininya nih kan akan banyak nih, akan Nah, iya, tadi saya mikir kayak apa kayak gitu atau dijadiin ada 6 peta dijadiin satu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ini diatur lagi di sininya, di apa namanya di lebarnya ya. Jadi kan ini ada lebar size, sorry, apa ya, bar width-nya ya. Hmm. Nah, ini bisa dikecilin ya. Terus kemudian juga ini kan karena ada nilai ekstrim ya. Jadi ini bar width-nya bisa kita kita tentukan, kita atur misalnya dia di 2 ya. Jadi nggak terlalu Mm-mm. tebal gitu kayak gini. Dicoba aja dulu. Ini kan karena ini ada nilai ekstrim soalnya. Ada nilai ekstrim jadi dia Ya. gede banget. Tapi kalau misalnya eh, nggak terlalu ekstrim perbedaan jumlah kasusnya, dia nggak akan terlalu banyak, nggak akan lewat di sini ya, nggak akan lewat tinggi gini gitu. Soalnya ada yang ekstrimnya, ada yang rendah sekali, ya kan ada yang tinggi gitu.
Jadi antar kasus itu ada nilai X. Di dalam satu kasus ada yang di dalam satu data kasus ini ada yang nilai minimumnya ekstrim, maksimumnya ekstrim. Kemudian antar Nah, data itu juga ekstrim, antar data ini kan tadi kan pneumonia sama diare. Nah, diare itu juga antara diare dengan pneumonia itu ekstrim juga tuh ada tuh. Gitu. Jadi ya. semakin ekstrim, semakin semakin berlipat-lipat ininya. Makanya kelihatannya seperti ini. Makanya kalau misalnya lihat di data DBD-nya yang Tria, kalau misalnya nggak terlalu ekstrim sih saya rasa sih bisa ya dibikin kayak gini. Tapi Jadi kayak ekstrim banget sih, Pak. Kali dari ekstrim. 2017 ke selanjutnya dia makin tinggi gitu. Jadi kayaknya, Ya, aduh saya kalau kebayangnya untuk bener-bener. yang kasus itu berarti dia ini ya apa untuk uji korelasinya ini berarti menggunakan jumlah total kasus ya, total kasus nggak? Jumlah kasus per bulan dihubungin sama maksudnya sama rata-rata iklim bulanan gitu. Nah ini yang saya maksud nih ya, yang combo itu grafik combo. Tapi mungkin ini bisa dibuatnya kalau mau itu hanya antara kepadatan penduduk dengan jumlah kasus ya. Ini kecamatan, kecamatan, kemudian atasnya ini jumlah kasusnya, kemudian kepadatan penduduk. Tapi karena ini penelitian ini menurut saya ini juga ya banyak 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 lokasi dan juga time series ya, mix ya. Iya. Kalau misalkan grafik combo berarti Harus ada 6. langsung, iya, makanya Oh, berarti langsung harus hasil bivariat gitu ya, Pak. Ini kan saya bikin grafik ini supaya menunjukin univariatnya. Nah, kalau yang bivariatnya pakai statistik. Statistik aja gitu. Statistik sama paling yang pet korelasi itu gitu. narasinya juga harus ini juga kayaknya nanti terlalu ini ya terlalu panjang nanti di manuskripnya kalau menurut saya. Karena sebenarnya ini Hmm. bisa dijawab dengan analisis korelasi tadi sih sebenarnya. Ini Coba udah terlihat belum, Pak? coba ini keluarin minimum maksimumnya deh, minimum maksimumnya untuk setiap kolom ya 2017 sampai 2022. Min max aja kalau di Excel kan bisa langsung. Min min dalam kurung Oh iya deh. min dalam kurung kemudian blok. Kalau blok semuanya, Pak. Mana? Oh ini nol. Aduh, berantakan.
Soalnya ini apa kan beda sama yang tadi ya. Kalau Tangerang itu kan kecamatannya hanya berapa ya? 8 apa ya berapa gitu. Kalau ini kan Kabupaten Bogor ini kecamatannya banyak sekali. Ada berapa? 40-an ya? Iya, ada 40 Pak. 40 kecamatan. Susah-susah gampang ya. Dalam artian bahwa apa eh, karakteristik ya di masing-masing wilayah itu secara apa namanya tadi jumlah kecamatannya, kemudian juga bentuk wilayahnya itu juga mempengaruhi layout gitu. Mempengaruhi layout. Saya nggak mengatakan kesulitan ya, tapi bahwa setiap wilayah itu punya karakteristiknya masing-masing, punya kekhasan, punya keunikan. Itu yang akhirnya kita harus bisa luas di dalam membuat layout itu supaya eh, istilahnya bukan ini ya, dia bukan all size gitu istilahnya. Kalau